Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita sudah tiba pada Minggu Kantate. Minggu Kantate artinya bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyi. Jadi kita diajak bernyanyi dengan hati yang beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita mengenal Dia, mengenal kuasanya, mengenal pemeliharaannya, penyelamatannya di dalam hidup kita. Mari kita belajar meneladani firman Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah dikatakan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaan. Tangan kanan Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu, segala air naik tertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedang. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengar taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai bernyanyi atau kantate seperti nama minggu kita hari Minggu ini. Kapan kita terakhir bernyanyi? Bernyanyi yang bukan hanya yang keluar dari mulut kita, tetapi bernyanyi yang benar-benar didorong oleh kesadaran kita dan pengenalan kita akan penyertaan, pertolongan, pemeliharaan, serta penyelamatan daripada Tuhan. Kapan kita terakhir bernyanyi? Bisa saja tadi kita bernyanyi tetapi feel-nya tidak dapat.
tidak memakai penghayatan yang benar, hanya sekedar bernyanyi saja. Yang menjadi pertanyaan, kapan kita terakhir bernyanyi? Itu bisa kita jawab masing-masing, tidak perlu sekarang berjawab. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada hal yang menarik yang kita lihat dari nas ini. Beberapa saat sebelum mereka bernyanyi, Musa bernyanyi bersama dengan orang Israel, ada hal yang begitu menakutkan, mengancam hidup mereka. Mundur kena, maju kena. Maju salah, mundur juga salah. Situasi yang sangat dilema. Situasi yang sangat mengancam. Di mana salah mengambil langkah, semuanya akan berdampak buruk. Mereka maju, dampaknya buruk, kematian di depan mata. Laut Tiberau, laut merah. Ya. Mundur, pasukan Firaun dengan kuda, keretanya, pasukannya sudah menanti di belakang mereka. Sehingga hal yang menakutkan ini mengancam mereka, ya. Seolah-olah tidak ada lagi jalan bagi mereka. Apa yang hendak mereka lakukan? Yang ada hanyalah ketakutan. Jadi mereka sangat takut. Bahkan mereka berkata kepada Musa, "Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan bagi kami sehingga engkau harus membawa kami keluar dari Mesir? Sehingga kami sekarang, apa yang kami lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mati di tempat ini?" Situasi yang sangat mengancam, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Firaun yang dengan murkanya, dan itu memang Tuhan pakai. Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun dan merencanakan ini semua, mengejar mereka sampai mereka merasakan ketakutan yang benar-benar memenuhi hati. Jadi satu-satunya yang hanya mereka lakukan itu adalah berteriak, memohon pertolongan. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi yang demikian, Tuhan hadir bertindak 100% karena inisiatifnya sendiri. Bukan karena kebolehan bangsa itu, tetapi karena inisiatif Tuhan sendiri, dia bertindak. Memilih. Dan Tuhan bertindak bahkan melebihi apa yang mereka bayangkan. Bayangan kematian sudah di depan mata. Jalan keluar tidak ada lagi. Tetapi Tuhan mampu menunjukkan jalan sekalipun seolah-olah tidak ada jalan. Jadi ini Tuhan itu bertindak melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan membelah air laut, membuka jalan sehingga air itu menjadi kering dan menuntun mereka menyeberangi sehingga mereka sampai selamat di seberang, ya. Ini lagu ini sangat terkenal saat kita sekolah minggu, sehingga mungkin cerita ini tidak asing lagi, ya. Bagaimana Musa menyeberang laut merah, bagaimana Musa menyeberang laut merah. Jadi mungkin kisah ini masih sangat melekat di dalam pikiran kita atau ingatan kita. Jadi ketika kaki mereka menginjak tanah di seberang,
Mereka melihat keajaiban yang daripada kuasa Tuhan. Mereka melihat musuh mereka terdampar tak berdaya. Bahkan luapan sukacita, luapan puji-pujian, syukur keluar dari hati yang melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Muncullah ini, muncullah nyanyian yang agung yang dicatatkan di dalam pasal 15 yang telah kita bacakan. Tetapi belum selesai. Ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Ini masih di pertengahan jalan. Mereka masih banyak harus melewati jalan-jalan, padang gurun. Ini belum akhir, tapi ini masih pada pertengahan perjalanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian pada minggu kantate ini nyanyian pujian. Jadi kita dipanggil untuk mengangkat lagu pujian. Mengangkat suara hati kita sebagai kesaksian yang hidup. Sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Persis seperti yang dilakukan oleh Musa dan umat Israel pada saat itu. Sebagai wujud atau bentuk respon mereka terhadap karya Tuhan. Terhadap kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang melebihi apa yang mereka pikirkan. Ini bukan nyanyian kemenangan. Tetapi ini adalah nyanyian di tengah perjalanan. Kita melihat bagaimana Tuhan benar-benar berinisiatif. Dia bekerja sehingga dikatakan Tuhan itu pahlawan perang. Ya. Kita bernyanyi karena kita tahu Tuhan adalah pahlawan perang yang perkasa. Seperti yang dinyatakan di ayat 3 di dalam nas ini. Tuhan namanya. Tangan kanannya penuh dengan kekuatan. Kekuatan yang dapat menghancurkan musuh. Tangan kanannya yang penuh dengan kekuasaan yang dapat melemahkan bahkan menghancurkan musuh. Jadi Tuhan yang kita sembah ini, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang menjadi alamat dari pujian dan nyanyian kita adalah Tuhan yang aktif, ya, yang proaktif. Jadi dia bukan Tuhan yang diam atau Tuhan yang pasif, tetapi dia aktif bekerja. Dia melihat penderitaan yang dialami umatnya. Dia melihat bahaya apa yang sedang mengancam kita saat ini. Dia melihat kesulitan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Dia melihat apa yang sedang kita perjuangkan dalam hidup kita saat ini. Sehingga baik itu masalah dalam pekerjaan, di sekolah, keluarga, atau dimanapun kita, pergumulan pribadi, pergumulan batin kita, Tuhan tahu dan dia siap berperang untuk menyelamatkan kita. Dia yang berperang untuk menyelamatkan kita. Jadi pujian kita sekarang karena dia yang berperang, berjuang, bertindak untuk menyelamatkan kita. Mungkin kita sering mengalami tantangan, ya, masalah yang kita rasa seperti laut Tiberau ini, yang sulit untuk kita lewati, ya. Di masa lalu
Ada berapa laut yang sudah kita seberangi. Dan yakinlah akan banyak lagi laut-laut Tiberau yang seolah-olah itu menjadi tembok penghalang di dalam langkah kita. Tetapi karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang aktif, Dia adalah Tuhan yang bekerja, melihat dan memelihara, maka rasa takut itu tidak perlu disimpan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang menjadi pahlawan perang, punya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang hebat. Dia besar, kuasanya dahsyat dan ajaib. Keajaiban itu bisa kita saksikan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Nyanyian yang kita nyanyikan saat ini adalah pengakuan iman kita yang sesungguhnya. Bukan karena kita merasa bosan melewati perjalanan hidup ini, membosankan, bukan. Tetapi karena kita tahu, kita mengenal Dia yang siap berperang dan Dia ada di pihak kita. Jadi ketika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Masalah yang tampak mustahil untuk dilewati, bagi Tuhan itu tidak mustahil, karena Dialah Tuhan yang penuh kuasanya. Kuasa tangan kanannya menghancurkan musuh kita. Yang kedua, kita bernyanyi, kita berkantate karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan kepada kita. Dikatakan, karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan, air bah membeku di tengah-tengah laut. Ayat 8 sampai ayat 10. Engkau meniup dengan taufan, laut pun menutupi mereka. Jadi kita perhatikan bagaimana umat Israel di sini diselamatkan, ya. Semua yang dinyanyikan umat Israel bersama dengan Musa sebagai pemimpin mereka, ini adalah semuanya besarnya perbuatan Tuhan, bukan kekuatan mereka. Jadi semua murni karena Tuhan. Umat itu diselamatkan bukan karena kehebatan mereka di dalam berperang, bukan karena mereka yang banyak sehingga bisa melawan pasukan Firaun, bukan. Tetapi mereka selamat murni karena pertolongan Tuhan. Jadi yang mereka lakukan hanyalah memuji. Yang mereka lakukan hanyalah bernyanyi sebagai kesaksian iman mereka atas apa yang Tuhan lakukan bagi mereka. Ya. Jadi ketika kita bernyanyi, ini murni kesaksian iman kita terhadap apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Bukan menyanyikan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita, inilah yang kita nyanyikan dengan hati yang penuh iman. Bernyanyi di sini adalah nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, karena kita melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga nyanyian yang kita nyanyikan itu dapat dirasakan oleh orang lain. Dan inilah yang dikatakan kesaksian. Orang bisa merasakan apa yang kita rasakan lewat nyanyian yang kita nyanyikan. Jadi di dalam bernyanyi itu perlu
penghayatan sehingga lagu itu hidup. Jadi lagu ini penuh dengan roh karena kita menyanyikannya di dalam roh dan kebenaran. Bernyanyi yang benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi semua yang kita nyanyikan adalah hasil dari pengenalan kita atas kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Jadi inilah kesaksian kita. Yang ketiga, ketika kita bernyanyi karena Tuhan tidak berhenti menolong kita seperti yang dilakukannya kepada umat Israel. Dia tidak berhenti bekerja atau menolong mereka hanya menyeberangkan mereka menyeberangi Laut Merah, bukan. Tetapi kita bernyanyi karena kita tahu Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Kita ingat ya, nas ini bukan nyanyian kemenangan, ini nyanyian di tengah perjalanan. Masih banyak hal yang harus mereka lewati. Demikian dengan kita. Masih banyak hal yang mungkin akan kita lewati jika Tuhan mengizinkan. Kita tahu kita punya satu pemimpin yang penuh dengan kuasa, yang kuat dan yang hebat. Dia pahlawan perang seperti yang disebutkan tadi. Dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegetaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan menyelamatkan umatnya bukan hanya pas mereka menyeberangi Laut Merah, tetapi Dia senantiasa bekerja dan ingin memimpin mereka sampai ke tempat di mana tempat itu adalah tempat yang Tuhan janjikan bagi mereka. Artinya mereka belum masuk ke dalam tanah Kanaan. Proses yang harus mereka lewati masih banyak. Ke tempat yang disediakan. Jadi tempat itu adalah tempat persekutuan yang erat dengannya. Begitu juga dengan kita. Tuhan tidak hanya berhenti bekerja ketika Dia sudah bangkit dari kubur, mengalahkan maut. Tetapi hingga saat ini Dia juga bekerja. Karya penebusannya di dalam Yesus Kristus yang telah diberikannya kepada kita bukan langkah terakhir, tetapi hingga saat ini di dalam roh dan kebenaran Dia masih memimpin kita dengan penuh kasih setia. Untuk itu setiap orang yang bernyanyi, ya, karena dia yakin Tuhanlah yang memegang hidupnya, Tuhan yang memimpin dia menggapai masa depan yang Tuhan rancangkan kepadanya. Jadi ketika kita bernyanyi, ini adalah kesaksian kita, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Sekalipun beban kita berat, masalah hidup terasa berat, tetapi kita tidak dibiarkannya sendiri. Tuhan bekerja dan menyertai. Jadi nyanyian pujian yang kita naikkan ini adalah kabar dan sukacita bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain yang mendengarkan. Ya, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan ayat 11 dikatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusan, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Orang yang bernyanyi
adalah orang yang menyaksikan kekudusan Tuhan. Jadi orang yang bernyanyi juga, dia apa yang dia nyanyikan itu harus selaras dengan kehidupannya. Ketika dia bernyanyi, jangan takut, jangan gentar. Kita punya Tuhan yang hebat. Itu harus benar-benar dihidupi. Jadi ketika dia bernyanyi, jangan takut, padahal dia seorang penakut, itu tidak nyanyian yang hidup. Ketika nyanyiannya nyanyian tentang kesetiaan Tuhan, tetapi dia tidak bisa setia, maka nyanyian itu tidak dihidupi. Ya, itu nyanyian tidak lahir dari roh dan kebenaran. Jadi ketika kita bernyanyi, nyanyian ini harus hidup di dalam diri kita. Jadi itu akan terlihat. Ketika lagu kita girang, maka ekspresi kita juga harus girang. Jadi tidak datar. Sehingga lagu kita itu menjadi lagu yang hidup dan yang baru. Karena kita menyanyikannya dengan iman. Di dalam minggu kantate ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian kita, nyanyian kita harus selaras dengan kehidupan kita. Dan yang terakhir, pujian yang kita nyanyikan itu harus bisa, ya, harus bisa menguatkan kita dalam segala hal situasi kehidupan kita. Ini. Jadi nyanyian itu juga adalah khotbah bagi yang menyanyikannya dan bagi yang mendengarkannya. Ketika kita menyanyikan lagu penguatan, ya kita harus bisa merasakan kekuatan oleh karena nyanyian. Jadi, nyanyian yang kita nyanyikan pada minggu kantate yang diingatkannya kepada kita saat ini, pujian yang harus menguatkan kita dan juga menguatkan orang lain. Selamat berkantate. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan pentingnya bernyanyi. Bernyanyi di dalam iman dan kebenaran. Kami tahu Tuhan, kami sering sekali hanya bernyanyi di dalam mulut kami, tetapi hati kami, jiwa kami jauh dari roh. Mampukan kami Tuhan untuk tetap mampu bernyanyi di dalam roh, sehingga nyanyian itu menjadi nyanyian yang baru dan hidup di dalam diri kami dan juga bagi setiap orang yang mendengarkan. Nyanyian kami Tuhan adalah kesaksian iman kami, respon kami terhadap segala karya-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa sejatinya nyanyian kami itu adalah hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup dan berkarya seperti yang Engkau inginkan. Begitu banyak waktu yang telah kami lewati, begitu banyak perjuangan yang telah kami menangkan di dalam Tuhan yang selalu menolong kami. Biarlah Tuhan pada masa depan kami, pada waktu yang akan Engkau berikan bagi kami, Engkau selalu memimpin kami berjalan di jalan kebenaran dan kekudusan. Sehingga Tuhan, kami tidak takut sebab kami punya pemimpin yang telah memenangkan maut, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dialah yang senantiasa memimpin kami dan membawa kami kelak, mengumpulkan kami pada persekutuan di dalam Tuhan, di rumah-Mu yang kudus. Izinkan kami Tuhan untuk senantiasa Engkau mampukan berkarya sambil menantikan kedatangan-Mu. Tuhan, begitu banyak warta jemaat yang telah kami dengarkan, mulai dari kegiatan gereja-Mu ini,
kategorial pada koinonia, marturia, dan juga diakonia. Biarlah Tuhan, Engkau memampukan gerejamu ini untuk melayani Engkau dan melakukan segala kegiatan dalam minggu ini. Biarlah Tuhan, Engkau mendahului rancangan kami, dan apa yang kami rancangkan menjadi bagian daripada rancangan atas gerejamu ini. Tuhan, Engkau hiburkan hati yang berduka oleh karena ditinggalkan keluarga yang dikasihi. Begitu juga jemaatmu yang sedang sakit. Engkau yang menyembuhkan. Kami tahu Engkau adalah tabib yang ajaib, yang mampu menyembuhkan, memberikan keajaiban bagi kehidupan umat-Mu. Tapi Tuhan, ketika kami berdoa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami hanya memohon kehadirat-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kesabaran kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit tersebut. Mungkin sekarang mereka sedang terbaring lemah di rumah sakit ataupun pemulihan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau melawat mereka, memberkati setiap penanganan dan proses penyembuhan yang mereka lewati, agar kiranya kesembuhan yang sempurna dapat hadir di dalam tubuh mereka, sehingga sukacita bersama dengan keluarga yang Kau berikan itu tetap hadir juga di tengah keluarga jemaat. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dalam sekolah mereka Engkau berikan kepintaran. Masa remaja, masa peralihan ini Tuhan mungkin masa yang sulit dilewati. Jika tidak penuh dengan iman, mereka mungkin akan jatuh ke dalam godaan. Tetapi biarlah Tuhan yang menguatkan anak-anak-Mu para remaja ini untuk melawan setiap godaan yang hadir dalam hidup. Biar para remaja Tuhan bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Kristus. Demikian juga mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Para orang tua Engkau berkati Tuhan di dalam mendidik di tengah keluarga. Biarlah para orang tua senantiasa Engkau mampukan dan Engkau cukupkan melalui para pekerjaan, sehingga para orang tua dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang Engkau titipkan. Dan mereka juga Tuhan dapat menjadi kebanggaan di tengah keluarga dan juga di tengah gereja dan masyarakat, dan dimanapun berada selalu bersinar seperti yang Engkau inginkan. Tuhan, berkati seluruh rencana gerejamu, terutama pengadaan lahan gereja. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan berkat-berkat di tengah keluarga para jemaat-Mu ini, sehingga pengadaan itu Tuhan dapat kami laksanakan, karena kami juga merasa kami membutuhkan lahan untuk pengadaan di gereja-Mu ini. Tuhan, berkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu ini, agar lewat berkat-berkat yang Engkau berikan bagi jemaat-Mu dapat mereka persembahkan bagi gereja-Mu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Allah. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita